Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Soluna Manopo dengan NIM 230401010196. Prodi PJJ Informatika S1 kelas IT 202 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Video kali ini bertujuan untuk UAS Sistem Basis Data. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang soal nomor 1, yaitu membuat IRD Quito University. Nah, di sini sudah ada IRD-nya. Nah, pertama-tama ini ada table universities yang nantinya akan menyimpan nama-nama universitasnya. Yang di dalamnya itu ada ID-nya sebagai primary key-nya, yaitu UID tipe datanya. Lalu ada name, itu tipe datanya karakter 50. Lalu terakhir itu created at dan updated at, yang itu untuk menampung timestamp-nya. Selanjutnya ada table faculties. Nah, table faculties ini tuh isinya untuk menampung data-data fakultas yang ada di universitas tersebut. Misalnya di sini dalam ini ada ID yang bertipekan data UID, yaitu primary key-nya. Lalu ada university ID yang bertipekan UOID juga, yang itu akan foreign key ke table university ya. Lalu yang kedua itu ada name, ada num building, dan yang terakhir ada created at dan updated at untuk timestamp-nya. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa hubungannya itu adalah universitas itu dapat memiliki satu sampai banyak fakultas, sedangkan fakultas itu minimal punya satu dan maksimal punya satu universitas. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada table majors. Majors ini untuk menampung data-data jurusannya ya yang ada. Nah, di sini tuh ada ID yang nantinya akan menjadi primary key-nya, tipe datakan UID, dan ada foreign key-nya, yaitu faculty ID untuk dihubungkan ke primary key yang ada di fakultas ya, di table faculties ini. Selanjutnya ada name, description, created at dan updated at. Nah, hubungan majors ini terhadap fakultas itu adalah satu fakultas dapat memiliki banyak jurusan, dan satu jurusan hanya boleh memiliki satu fakultas saja. Selanjutnya itu ada table lectures atau untuk menampung data-data dosen. Di sini ada ID sebagai primary key-nya, lalu major ID untuk jurusan apa. Major ID itu jurusan apa yang dia ini kan ya. Tuh. Yang pertama itu ada name, gender, address, phone number, birth date, birthplace, dan created at dan updated at. Nah, di sini satu dosen hanya boleh memiliki satu jurusan saja. Tetapi satu jurusan bisa memiliki banyak dosen dalamnya gitu. Nah, selanjutnya ada table lecturer course ya, yang untuk menampung mata kuliah apa aja nantinya yang bakal di ajar ya. Ini tuh adalah pivot, table pivotnya ya, yang dimana ada ID sebagai primary key-nya, lalu ada lecturer ID, course ID, dan created at dan updated at. Nah, lecturer course ini akan berhubungan langsung terhadap table course ya, yang dimana table course ini isinya adalah primary key-nya ID, name, description, SKS, tipe,
untuk tipe mata kuliahnya itu wajib atau pilihan. Selanjutnya ada created at dan updated at. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa satu course itu dapat memiliki banyak lecturer course ya. Sedangkan satu lecturer course hanya dapat memiliki satu course ya. Gitu. Selanjutnya lecturer course ini terhadap lecturer juga sama. Satu lecturer atau satu dosen itu dapat memiliki banyak sekali data lecturer course. Sedangkan lecturer course hanya memiliki satu dosen gitu. Selanjutnya ada di student course ya. Student course ini adalah tabel yang menghubungkan student ID dan course ID. Ini adalah pivot table-nya untuk student dan course. Nah, yang dimana satu student course itu memiliki satu course ya. Ini tuh untuk menyimpan pivot table-nya, untuk menyimpan KRS yang nantinya dipilih oleh siswa tersebut. Misalnya ada course ini ya, satu course itu bisa memiliki 0 sampai banyak student course. Nah, selanjutnya ada table student yang dimana di dalamnya itu ada ID sebagai primary key-nya, lalu ada major ID, lecturer ID, name, gender, address, phone number, birth date, birthplace, dan created at dan updated at. Yang dimana satu student itu bisa memiliki 0 sampai banyak student course, sementara kan student course hanya dapat memiliki 1 sampai maksimal 1 student untuk setiap baris datanya. Nah, selanjutnya di sini ada major ID, yaitu untuk jurusan, di mana si student ini hanya boleh memiliki satu jurusan. Nah, sini. Nah, hanya boleh memiliki satu jurusan. Tapi satu jurusan dapat memiliki banyak 0 sampai banyak student. Gitu. Selanjutnya di sini juga ada dosen wali ya, lecturer ID. Yang dimana foreign key lecturer ID ini itu dihubungkan ke table dosen, yaitu table lecturer. Nah, satu student hanya memiliki satu dosen wali, sedangkan satu dosen wali bisa memiliki banyak student gitu. Selanjutnya ada di bagian analisa IRD ya. Ini untuk soal nomor 2. Di nomor 2 ini ada sebuah IRD yang menggambarkan sebuah supply chain terhadap sebuah produk, dan ada ordernya juga terhadap customer gitu. Nah, untuk penjelasannya itu adalah, pertama kita akan membahas entitas dan artinya. Yang pertama itu kita temukan ada entitas supplier, yang merupakan entitas yang mewakili orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku. Lalu kedua itu ada customer, yang mewakili pelanggan atau perusahaan yang memesan produk. Yang ketiga itu ada item, merupakan komponen atau bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk. Produk mewakili produk akhir yang dihasilkan, dalam kasus ini memungkinkan adalah jenis-jenis mebel. Nah, shipment mewakili pengiriman barang dari supplier ke perusahaan. Lalu ada order yang mewakili pesanan yang dilakukan oleh customer. Nah, hubungan antar entitas dan artinya itu adalah supplier send shipment. Yang pertama itu, setiap supplier dapat mengirimkan banyak shipment, namun setiap shipment hanya berasal dari satu supplier. Selanjutnya ada shipment includes item. Nah, setiap shipment dapat berisi banyak item dan setiap item termasuk dalam satu shipment. Selanjutnya ada item used in product, yang artinya itu adalah setiap item digunakan dalam pembuatan satu atau lebih produk, dan setiap produk menggunakan satu atau lebih item. Selanjutnya ada customer. Customer submit order ya. Setiap customer dapat melakukan banyak order, namun setiap order hanya diajukan oleh satu customer.
Selanjutnya ada product request order, yang dimana setiap produk dapat dipesan dalam banyak order, dan setiap order dapat meminta satu atau lebih produk. Nah, selanjutnya ada di bagian kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah kejadian pada satu entitas yang berhubungan dengan kejadian pada entitas lain. Contohnya kardinalitas mandatory one. Berarti setiap kejadian pada entitas A harus berhubungan dengan tepat satu kejadian pada entitas B. Nah, mandatory one ini adalah hubungan wajib, di mana setiap kejadian pada satu entitas harus terhubung dengan tepat satu kejadian pada entitas lain. Selanjutnya ada mandatory many, hubungan wajib ya, di mana setiap kejadian pada satu entitas dapat terhubung dengan banyak kejadian pada entitas lain. Selanjutnya ada optional one, yaitu hubungan opsional, di mana kejadian pada satu entitas dapat terhubung paling banyak satu kejadian pada entitas lain. Selanjutnya ada optional many. Optional many ini hubungan opsional, di mana setiap kejadian pada satu entitas dapat terhubung dengan banyak kejadian pada entitas lain atau tidak sama sekali. Selanjutnya ada interpretasi keseluruhan. Diagram ini menggambarkan alur bisnis yang dimulai dari supplier mengirimkan bahan baku, yaitu item, yang kemudian digunakan untuk membuat produk. Produk ini kemudian dipesan oleh customer melalui order dan dikirimkan dalam bentuk shipment. Contoh skenario-nya adalah perusahaan model mebel sebagai customer memesan kayu jati sebagai item dari supplier. Nah, supplier mengirimkan kayu jati tersebut dalam bentuk shipment. Kayu jati tersebut dapat digunakan untuk membuat kursi sebagai produk. Kursi yang sudah jadi kemudian dikirimkan kepada customer sesuai dengan order yang diajukan. Kesimpulannya, IRD ini memberikan gambaran dengan jelas tentang hubungan antar entitas dalam proses produksi dan penjualan produk mebel. Dengan memahami diagram ini, kita dapat merancang database yang sesuai untuk mengelola data-data terkait proses bisnis tersebut. Pertanyaan lanjutan yang mungkin berguna yaitu adalah detail tambahan, apakah ada atribut-atribut penting lainnya yang perlu ditambahkan pada setiap entitas, misalnya harga item, tanggal order, ataupun jumlah produk. Selanjutnya proses bisnisnya. Proses bisnisnya ini, apakah ada proses bisnis lain yang belum tercakup dalam diagram ini, misalnya pengembalian barang, garansi. Nah, selanjutnya ada sistem informasi. Bagaimana diagram ini akan diimplementasikan dalam sistem informasi yang sebenarnya, misalnya menggunakan database relasional. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat menyempurnakan desain database dan sistem informasi yang lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan maupun penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.